Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada satu video yang cukup menarik, video dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah, di mana beliau membahas perkara nasab, yaitu nasab orang-orang yang mereka menisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya mereka mengaku sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW, anak keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan bagaimana sikap kita yang seharusnya kaum muslimin? Apakah kita harus mempercayai? Apakah harus menolak terhadap pengakuan mereka yang mengaku bahwa mereka adalah zuriat Nabi Muhammad SAW? Sebelum berkomentar, kita simak dulu video dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah dan simak sampai selesai. Orang-orang Arab itu hijrah mereka sebelum tahun 900-an itu tidak terlalu banyak. Sejak tahun 1850-an baru mulai banyak orang-orang Hadramut yang datang ke Indonesia. Kebanyakan orang Arab yang datang ke Indonesia ini dari Hadramut. Karena apa? Yang pertama karena kehidupan di Hadramut sangat susah. Apalagi Hadramut dulu dijajah sama Inggris, sehingga banyak orang-orang Hadramut yang keluar. Bukan cuma ke Jawa, mereka juga ke Amerika, kemana. Mereka pokoknya meninggalkan negerinya karena faktor politik, negeri dan ekonomi. Akhirnya mereka sampai ke Indonesia. Dan di Indonesia ada dua grup yang datang ke Indonesia. Alawiyun, mereka adalah saudara-saudara kita yang mengaku keturunan dari Ahlul Bait, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita percaya enggak? Ya percaya. Mereka mengaku mereka keturunannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka punya pohon nasab, ya silahkan. Kita akui itu. Sebagaimana Ana Syafiq bin Riza bin Hasan bin Abdul Qadir bin Salim bin Zain Basalamah. Lalu ada orang ngomong sama anak, ente bukan Basalamah. Kata, lebih tahu ente apa ana dengan nasab ana? Ya ana lah. Makanya Ahlul Ba'alwi yang mereka mengaku Ahlul Bait, ya sudah. Kita nggak boleh mendustakan. Kecuali ente punya bukti mereka bukan Ahlul Bait. Mereka mengaku Ahlul Bait, kita katakan ente Ahlul Bait. Dan ada ketentuan, aturan-aturan menjadi keluarga Rasul SAW. Nggak boleh makan zakat. Itu menjadi orang yang paling wajib menegakkan sunnah. Itu ada aturan. Yang datang ke Indonesia, dua. Dari Alawiyun dan dari Masyaikh. Lalu kalau kita bicara orang Arab itu ada kasta-kastanya juga. Yang pertama disebut Qabail atau Gabail. Mereka adalah hamalatus silah, tukang perang. Gabail ini pokoknya mereka perang, nguasain mana itu disebut Gabail. Yang kedua ada at-tujar, pedagang. Mereka yang kerjanya pedagang orang-orang fulus. Yang ketiga az-zurra wal fallahu, para petani. Ada lagi yang dibawa mereka. Yang ke Indonesia ya macam-macam. Ada yang dulunya mereka Gabail datang ke Indonesia, ada yang Ahlul Bait datang ke Indonesia, ada yang pedagang datang ke Indonesia, ada yang mungkin juga petani datang ke Indonesia mereka untuk memperbaiki taraf hidup mereka di Indonesia. Cuma tetap Ba'alwi, mereka menjadi tokoh agama. Jarang dari orang-orang Arab Masyaikh ini jadi tokoh agama. Seakan-akan hanya milik mereka. Datanglah ke Indonesia, mereka kumpul di Indonesia. Jadilah orang-orang Arab sekarang untuk melihat, itu yang tersisa. Jumlah orang Arab di Indonesia itu, ketika Anda nulis ini, jadi 8 tahun yang lalu, itu di koran Ar-Riyadh, insyaallah, disebutkan jumlahnya 5 juta orang Arab yang di Indonesia. Yang di Hadramut nggak sampai 2 juta atau 3 juta. Jadi latar belakang mereka pindah ke Indonesia itu ternyata karena di sana itu kehidupan sangat susah kaum muslimin.
Di Hadramaut itu kehidupan di sana susah. Makanya mereka pindah ke Indonesia. Dan luar biasa. Populasi mereka di Indonesia ini luar biasa besar. Di Hadramaut hanya ada 2 juta, bahkan kurang dari 2 juta jumlah mereka. Tapi di Indonesia mereka ada 5 juta lebih. Betah mereka Indonesia, kaum muslimin. Dan sebenarnya yang menjadi permasalahan itu bukan masalah percaya atau tidak bahwa mereka itu keturunan Nabi. Bukan permasalahan mengakui atau tidak mengakui bahwasanya mereka adalah zuriat Nabi. Tapi perilaku mereka yang mengaku keturunan Nabi itu kebanyakan jauh dari akhlak Nabi. Amaliah mereka tidak mengikuti sunnah Nabi. Itu yang menjadi permasalahan. Berapa banyak cerita-cerita khurafat yang mereka sebar, yang menceritakan kesaktian-kesaktian, kehebatan-kehebatan, karomah-karomah orang yang mengaku keturunan Nabi tersebut. Semuanya mengarah kepada pembodohan umat, pendangkalan akidah, sehingga umat ini menjadikan landasan keyakinan mereka, landasan ibadah mereka, itu hanya dari cerita-cerita khurafat, cuma dari dongeng-dongeng mereka. Itu yang menjadi permasalahan. Kita lanjutkan lagi. Yang di Indonesia lebih banyak orang. Karena yang di Hadramaut banyak keluar. Kemudian Syekh Ahmad Surkati, beliau berulang kali dalam kitabnya, ini kitab yang tulisan tangan beliau, insya Allah bukan beliau yang tulis tangan, beliau mengimlakkan kepada muridnya ketika perjalanan. Judul kitabnya ini Ithaful Ibad, ini kitabnya Syekh Ahmad Surkati. Ithaful Ibad bitafnidi maza'imil Haddad. Ini kitab dialog dengan Al-Haddad, salah satu dari tokoh Alawiyah. Beliau mengatakan nih dalam kitabnya, "Falyalam Alawi Al-Haddad wa amsaluhu," hendaklah Alawi Al-Haddad dan yang semisal dengan Alawi Al-Haddad. "Anni," kalau aku ni, "lastu minal ladina yukhawwafuna bismi ahli sunnah wala bismi jumhur." Aku bukan termasuk orang yang bisa ditakut-takutin dengan ahli sunnah, jumhur ulama. Wah, aku gak perlu ditakut-takutin dengan ucapan-ucapan seperti itu. Walakinni minal ladzina yukhawwafuna bismi sunnah sahihah wa muhkamil kitab. Tapi aku adalah orang yang perlu ditakutin dengan sunnah yang benar dan kitab yang jelas, Al-Quran Al-Karim. Kalau mau nakut-nakutin jangan pakai omongan, ente menyelisihin ini, enggak. Kalau ente ada sunnahnya, ente bisa takut-takutin ane. Ini Syekh Ahmad Surkati. Wa ahlu sunnah fi nadhari, kata Syekh Ahmad Surkati, dan ahlu sunnah menurutku, man ya'tamiduna ala kitabillah wa sunnati rasulihi sahihah. Ahlu sunnah itu adalah orang yang bersandar kepada kitabullah dan sunnah yang benar, sunnah Rasul SAW yang sahihah. Faman ja'ana, ini Syekh Ahmad Surkati ngomong dalil udah. Faman ja'ana bi ghairi hujjatin thabitatin minhuma, siapa yang datang kepadaku tanpa dalil yang jelas dari Quran dan sunnah, fala qimata li kalamihi indana fil umuri diniyah. Omongan dia untuk urusan agama nggak ada nilainya buat kita. Kalau sudah menurut ana, menurut kita orang, menurut sudah jangan. Siapa juga nggak mau. Kita ini urusan agama, jangan menurut ente. Jangan menurut nenek ente, jangan. Ini menurut Al-Quran dan Sunnah. Ini urusan agama. Syekh Ahmad Surkati nggak perlu ente takut-takutin ente menyelisih ahli sunnah. Syuf, kalau sunnah yang mana? Jumhur ulama yang mana? Kalau memang benar anda menyelisihin, anda akan tinggalkan. Tapi kalau sudah ditakut-takutin, banyak orang suka ngomong-ngomong seperti itu. Kata Syekh, walau kana mil al-ard, walaupun ucapannya itu sepenuh bumi, tapi kalau nggak ada kitabullah, nggak ada sunnah Rasul, aku nggak terima. Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Fahasbunallah wa hasbuhu wa indallahi tajtami'ul khusum. Cukup Allah sebagai penolong kita dan penolong dia, dan nanti kepada Allah akan bertemu tuh, berjumpa orang-orang yang ribut. Para jamaah, Syekh Ahmad Surkati benar-benar mengajak kepada sunnah Rasul SAW. Tapi ingat, beliau bukan ma'asum. Beliau hidup di masa yang ulama sangat sedikit pada waktu itu. Ada pendapat-pendapat beliau yang dikritisi oleh ulama lain, iya. Ada. Dan
itu tidak mengurangi kedudukan beliau. Beliau tetap mengatakan prinsipnya mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita akan lihat bagaimana beliau mengajak kepada pemahaman salafus soleh. Kalau bicara pekerjaan Syekh Ahmad Surkati, Syekh Ahmad Surkati pernah jadi guru di Al-Irsyad dan pernah dikeluarkan sama orang Al-Irsyad. Syekh Ahmad Surkati itu ketika ribut sama Ba'alwi, penyebab berdirinya Al-Irsyad ini, Syekh Ahmad Surkati pada waktu itu ke Solo. Dia ditanya, ada perempuan syarifah, perempuan dari golongan Ahlul Bait menikah dengan selain syarifah. Dia katakan sama orang Cina Muslim. Ditanya Syekh, sah enggak pernikahan? Kata Syekh, kalau persyaratannya terpenuhi sah. Ributlah Ahlul Bait. Nanti gimana bilang sah? Dia itu harus minta izin sama semua Alawiyin. Baru kalau semua Alawiyin mengizinkan dia menikah, baru boleh. Karena hak nasabnya itu hak semuanya. Akhirnya Syekh pulang dari Solo ke Jakarta, mulai ada perubahan di orang-orang Alawiyin. Syekh nggak disapa, sampai akhirnya Syekh mengundurkan diri. Padahal yang datangkan Alawi. Ketika Syekh mau pulang, disebutkan Syekh lagi duduk di stasiun, ketemu sama Nagibul Arab, Umar Manggus. Ada kapten Arab yang ada di Jakarta, namanya Umar Manggus. Umar Manggus ini melihat Syekh, kenapa? Kata dia. Antum kalau tahu kondisi orang Arab pada waktu itu. Umar Manggus itu pernah ketemu sama salah satu habaib. Dia itu kapten Arab di stasiun. Katanya, ini salah satu habaib. Itu cium tangan. Kata Umar Manggus, Beb, nanti inti di rumah anak kasih 10 kali saya buka. Tapi di sini banyak orang. Masa anak cium? Dan itu dipraktekkan di Madaris Alawiyin. Syekh Ahmad Surkati, salah satu penyebab dia keluar juga, ada 2 orang dari keluarga siswa di madrasah di Jamiatul Khair. Ini ngomong, Syekh, anak punya usul, Syekh. Kata apa usul nanti? Anak kepingin. Jadi nanti itu yang bukan Alawiyin, kalau pagi mau masuk sekolah, itu cium tangan semua sama tangannya yang murid-murid Alawiyin. Kata Syekh, ente ngomong kayak gitu, marah Syekh. Sempat emosi, tapi sama ustadz yang lain diam-diam diademkan ya, didinginkan. Akhirnya Syekh alhamdulillah menerima, beliau berusaha untuk memperbaiki, tapi akhirnya beliau keluar juga, diterima oleh Umar Manggus. Kata Umar Manggus, Syekh, kau nggak usah pulang, kita bikinkan madrasah, nama madrasahnya Madrasatul Islah wal Irsyad. Tuh madrasah yang pertama. Tahun berapa Irsyad berdiri? Jemaah, 1914. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, realita kaum muslimin kebanyakan mereka yang mengaku sebagai Ahlul Bait, mengaku sebagai zuriat Nabi. Justru mereka ini mendoktrin kaum muslimin agar mengkultuskan mereka. Sampai-sampai mereka ini, para habib, berani mengatakan bahwa habib yang bodoh itu lebih utama daripada orang alim yang bukan dari kalangan habib. Bahkan habib yang gila pun lebih utama dibandingkan orang alim yang bukan dari kalangan habib. Ini kaidah dari mana? Dan secara tidak langsung mereka ini sudah menakut-nakuti kaum muslimin, bukan karena menyelisihi sunnah Nabi Muhammad SAW, tapi karena menyelisihi para habib. Akhirnya kaum muslimin yang pribumi ini dibuat gulu terhadap para habaib. Coba lihat di akhir video tadi. Syekh Ahmad Asyarkati diberikan masukan, kalau anak-anak santri yang bukan Ba'alawi, kalau mau masuk sekolah, harus mencium tangan santri-santri dari kalangan Ba'alawi. Ini namanya doktrin. Doktrin supaya derajat mereka ini diposisikan lebih tinggi dibandingkan dengan derajat orang-orang pribumi. Ini namanya sombong, berbangga dengan nasab. Merasa dengan memiliki nasab yang mulia, maka mereka harus dimuliakan. Padahal Nabi Muhammad SAW sendiri mengatakan, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam, idza faqihu. Artinya orang yang jahil pun, yang mereka hidup di zaman jahiliyah,
Di masa keislaman, mereka bisa menjadi yang terbaik apabila mereka memahami agama Islam ini dengan baik. Tapi kalau hanya mengunggulkan nasab, untuk apa? Katakanlah benar, memang benar, nasab tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau amaliyah yang dikerjakan, yang didakwahkan, itu adalah amaliyah bid'ah. Membaca solawat, dibuat konser, akhirnya bersolawat sambil berjoget-joget. Kemudian makam para habib itu dibangun dengan megah, dijadikan tempat ibadah. Kemudian lepas dari amaliyah-amaliyah bid'ah yang didakwahkan, dongeng-dongeng khurafat. Bagaimana mau dimuliakan kalau yang seperti ini? Yang diusung keyakinan-keyakinan yang menyesatkan, ajaran-ajaran yang menyesatkan. Masa memuliakan orang-orang yang menyesatkan? Ya, jadi sebenarnya yang menjadi permasalahan itu bukan perkara nasab, tapi lebih kepada akhlak dan dakwah mereka. Seandainya akhlak mereka baik, dakwah yang mereka bawa itu sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, jangankan mereka yang keturunan Nabi, yang orang Arab Badui saja ini akan dihormati oleh kaum muslimin, karena memang Allah Subhanahu wa taala sendiri, ya, ketika memuliakan seseorang, Allah tidak melihat karena nasabnya, tidak melihat orang tersebut berasal dari negara mana, dari belahan dunia mana, tapi Allah Subhanahu wa taala memuliakan seseorang itu adalah karena ketakwaan orang tersebut. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian itu adalah yang paling bertakwa. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.